Salam, saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Berjalan dalam Kemustahilan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih, kami bersyukur oleh karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, yang memampukan kami berjalan di dalam kemustahilan. Pada hari ini kami buka hati kami untuk mengerti firman Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat dan pengertian. Terangilah hati kami ya Tuhan, penuhilah dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya kutip dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kemustahilan adalah sesuatu yang dianggap berada di luar logika, di luar nalar, di luar kemampuan akal kita. Mustahil seorang perempuan tua dan mandul untuk melahirkan seorang anak. Itu yang biasa kita ketahui. Mustahil pula bagi seorang perawan untuk melahirkan seorang anak dalam kandungannya tanpa seorang suami. Apapun yang kita hadapi, jika bertentangan dengan akal manusiawi kita, kita sebut sebagai hal yang mustahil. Namun marilah kita pikirkan kembali secara logis tentang semua hal itu. Mari kita melihat dari sisi Tuhan, Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, pencipta segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Masuk akal bagi kita menyatakan bahwa itu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Jika semua hal itu masuk akal bagi kita, maka apapun yang Tuhan kerjakan sesungguhnya masuk akal dan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, tidak mustahil bagi Allah untuk membuka rahim Sarah yang sudah tua itu untuk mengandung dan melahirkan. Tidak mustahil bagi Allah untuk menjadikan seorang manusia dalam rahim Maria tanpa ada campur tangan laki-laki lain. Sarah tertawa mendengar janji Tuhan yang tak mungkin terjadi menurut akalnya. Sarah merasa lucu bila seorang nenek tua seperti dia melahirkan, terlebih lagi bagaimana prosesnya seorang yang mandul melahirkan. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jelas, jawabannya tidak. Jika demikian, baiklah kita melangkah dengan percaya kepada Tuhan, melangkah dalam kemustahilan, melangkah dengan mempercayai janji-janji Tuhan, melangkah dengan keyakinan penuh apapun yang menghambat kehidupan kita akan dapat diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir dan harus menghadapi Laut Merah. Dari belakang dikejar tentara Mesir, dari kiri kanan terbentang padang gurun luas, di hadapan terdapat lautan menghalangi langkah mereka. Tetapi Tuhan membuat bangsa itu berjalan menyeberangi Laut Merah di tanah yang kering. Keluaran 14 ayat 21. Berjalan dengan Tuhan sesungguhnya adalah berjalan dalam kemustahilan. Jangan takut apa yang sedang kita alami, sebab Tuhan dapat melakukan yang terbaik bagi kita dengan cara-cara yang mustahil.
ketika saya pernah dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu, penguatan yang terbaik yang pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan adalah dia berkata begini, sakit penyakit bukanlah penyebab kematian, sebab Tuhanlah penentu kehidupan seseorang. Puji Tuhan, dengan pernyataan itu saya dikuatkan dan saya dapat berjalan dalam kemustahilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan, berjalanlah dalam kemustahilan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.